adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu HKI Tangerang bersama Kakak Lisna dan Kak Tiur yang akan memandu ibadah online kedua akhir bulan ini. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangan, tutup mata, Kak Tiur akan memimpin doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Memberkati setiap hati kami ya Bapa. Berkati setiap acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kami dapat bersuka cita, agar kami dapat mau duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke Kak Tiur, kita sapa anak-anak sekolah minggu yuk. Ayo, Apa kabarnya? dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kak, kayaknya kurang semangat nih Kak. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Semuanya cinta sama Tuhan Yesus kan? Cinta Tuhan Yesus. Pasti semuanya sudah bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu I Love You Jesus disambung dengan Ku Menang, Ku Menang. Sambil ikutin gerakannya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about, deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about, deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about, deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kakak Lisna, bagaimana kalau liriknya kita ganti nih Kak? Jadi apa itu Kak? Di ku menang atas segala setan, kita ganti ku menang atas virus corona. Boleh banget tuh Kak. Ayo Ayo kita ulangi dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perperangan. Ku menang atas virus corona. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kakak Tiur, kayaknya kurang seru deh.
kalau kita tidak nyanyi, Kau temanku, aku aku temanmu. temanmu. Oke, kita Masih pakai berdiri ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu menopangmu. Ku kan selalu menopangmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku akan doakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Kita sekarang mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitab kita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan memimpin doa kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan. kami mau melakukan ibadah kami, Kami mau melakukan ibadah kami, mendengarkan firman-Mu pada saat ini. mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya Kami yakin dan percaya Engkau hadir di hati kami, Kau hadir di hati kami, hadir di rumah kami, hadir di rumah kami, memberkati kami semua. memberkati kami semua. Minggu-minggu berikutnya Tuhan, Minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami juga berdoa, kami juga berdoa, berkati kami, berkati kami, kiranya kami bisa kiranya kami bisa melakukan ibadah kami lagi. melakukan ibadah kami lagi. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama. Pada pagi hari ini ayatnya diambil dari Matius 26 ayat 1 sampai 13. Kan Anda ulangi sekali lagi ya, Matius 26 ayat 1 sampai 13. Yang sudah siap, kita akan baca sama-sama ya, kan Anda akan pimpin dari depan sini. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?
Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ada dua, kan Anda akan bagi. Yang pertama tentang pemberitahuan akan kematian Tuhan Yesus. Ini merupakan pemberitahuan yang keempat. Adik-adik kalau ingat, sebelum-sebelumnya waktu kita belum ibadah online, Kakak Yos, Kakak Tiur, baik Kakak Lisna atau Kakak Vero atau Kak Nanda juga sudah menceritakan tentang pemberitahuan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Untuk pemberitahuan pertama, adik-adik bisa lihat di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan kedua, adik-adik bisa lihat juga di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Dan pemberitahuan yang keempat ada di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Pemberitahuan ini Tuhan Yesus maksudkan supaya murid-muridnya siap-siap, peka, tahu kalau Tuhan Yesus sebenarnya dia akan mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tapi sepertinya murid-muridnya belum peka juga ya, belum tahu kalau Tuhan Yesus sebenarnya mau mati di kayu salib. Nah, adik-adik, di Matius 26 ini menunjukkan kalau Yesus itu dipersiapkan untuk apa? Untuk melakukan hal yang amat berat bagi dia. Bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus. Tuhan saja tahu kalau dia akan melakukan hal yang berat. Jadi kita sama-sama belajar ya pada pagi hari ini tentang firman Tuhan ini ya. Oke, untuk perikop yang pertama adik-adik boleh lihat lagi di Alkitabnya masing-masing. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan. Itu bisa lihat di mana? Di ayatnya yang pertama dan di ayatnya yang kedua. Bahwa 2 hari lagi akan ada hari Paskah. Terus dia bilang apa? 2 hari lagi Tuhan akan mati di kayu salib. Sedih sekali ya kalau kita akan tahu kapan kita hari kematian kita. Tapi Tuhan Yesus tahu, dia harus tetap tegar, dia harus tetap siap memberitakan kepada murid-muridnya kalau dia akan mati di kayu salib. Kemudian di ayat yang ketiga dan kelima kita bisa lihat ada para imam-imam dan para tua-tua yang sedang berkomplot, yang sedang berunding. Kira-kira mau melakukan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang jahat pasti buat Tuhan Yesus. Coba lihat, para imam dan para tua-tua itu sedang kumpul di rumah Kayafas untuk merencanakan apa? Penangkapan Tuhan Yesus. Tapi mereka juga takut loh ternyata. Mereka bilangnya apa? Jangan ada orang-orang yang tahu supaya jangan timbul keributan. Kenapa? Banyak juga pengikutnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberitakan firman, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, ternyata makin banyak orang yang percaya sama Tuhan. Jadi si tua-tua dan para Yahudi ini mereka takut kalau sampai menimbulkan keributan. Jadi mereka diam-diam merencanakan untuk melakukan penangkapan pada Tuhan Yesus. Itu untuk perikop yang pertama. Nah, adik-adik kita sekarang lanjut ke perikop yang kedua ya, yang judulnya Yesus diurapi. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan pada pagi hari ini, kan Anda mau nanya, siapa yang di sini pernah meminjamkan mainan kesukaannya sama teman-temannya? Coba kan Anda lihat, aduh udah ada angkat tangan belum ya? Padahal kalau mainannya cuma satu, ada nggak yang mau ngasih pinjam kira-kira ya? Ada juga? Hebat banget anak sekolah Minggu HKI Tangerang. Terus kan ada mau nanya lagi, siapa yang di sini suka ngasih makanan sama teman-temannya padahal dia lapar? Ada juga kan? Nah, hari ini kita mau belajar ya. Belajar apa? Tentang memberikan yang terbaik. Mungkin kalau kita masih mungkin kak, nanti kak kalau aku ada makanannya 2 deh kak, baru deh aku kasih temen aku. Wah, kita hari ini belajar ya untuk memberikan yang terbaik ya. Yuk adik-adik, kalau kita punya teman-teman seperti itu pasti kita rasanya bahagia sekali ya. Punya teman-teman yang mau mengorbankan apa yang dia punya buat kita. Pasti kerasa ya itu teman terbaik aku, dia my best friend. Hari ini kita juga mau lihat ternyata ada loh yang mau jadi terbaiknya Tuhan. Ada loh yang mau memberikan apa yang dia punya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik di ayatnya ke-6 yang ke-7 ini ada suatu hal yang berbeda loh. Coba buka Alkitabnya lagi. Ada seorang perempuan yang memberikan minyak yang mahal untuk mengurapi Tuhan Yesus.
Kapan terjadinya? Pada saat Tuhan Yesus lagi di rumahnya Bapak Simon. Tuhan Yesus lagi kumpul di rumah Bapak Simon, ada seorang perempuan datang membawa pualam yang isinya minyak yang mahal. Terus dia langsung melakukan apa adik-adik? Langsung mengurapi atau mencurahkan minyak itu di kepalanya Tuhan Yesus. Wah, ada orang yang gak dikenal datang-datang untuk mengurapi Tuhan Yesus. Apa sih responnya? Coba adik-adik lihat lagi, lanjut. Di ayat yang ke-8 ada murid-murid Tuhan Yesus yang ngomong gini, ih untuk apa pemborosan itu? Dia ngomong apa lagi? Ini minyaknya sebenarnya bisa dijual, diberikan kepada orang-orang miskin. Wah, murid-murid Tuhan Yesus langsung responnya begini, waduh sayang banget ya minyak itu ya, uangnya kan bisa dipakai untuk ngasih beras, beli sayur, beli minyak, beli yang lain, kasih orang. Kenapa harus diurapi di kepala Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus adik-adik karena dia Tuhan, dia tahu isi hati, dia tahu pikiran muridnya. Tuhan Yesus ngomong apa? Adik-adik coba lihat lagi di Alkitabnya. Tuhan ngomong di ayat yang ke-10 kepada murid-muridnya. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Tuhan bilang, ih ngapain sih kamu murid-muridku, kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Dia lagi melakukan yang terbaik loh buat saya, kata Tuhan Yesus menegur muridnya. Walaupun murid Tuhan Yesus bisa salah ya. Nah kayak kita juga, walaupun kita orang Kristen pasti kita juga suka melakukan dosa atau salah. Makanya kita suka ditegur. Ini Tuhan Yesus lagi negur muridnya. Lanjut ya, kita lihat di ayat yang ke-11. Tuhan ngomong apa? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Wah, Tuhan Yesus ngasih tahu lagi, kayak pemberitahuan yang keempat, kalau dia gak akan ada bersama-sama kita lagi. Tuhan Yesus gak akan ada di dunia lagi. Dia itu mau pergi, dia mau pergi ke surga, dia mau mati. Mati buat siapa? Buat kita. Tapi murid-muridnya kayaknya belum mengerti ya, padahal udah dikasih tahu pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Yuk kita lanjutkan lagi. Tuhan Yesus ternyata mengajarkan kita juga mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya sama siapa? Sama perempuan yang memberikan minyak di kepalanya. Tuhan ngomong apa? Adik-adik coba lihat. Di ayat 13 dia ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan memberikan rasa terima kasihnya kepada perempuan ini dengan cara apa? Semua orang akan mengingat perbuatan baik dari perempuan ini. Tuhan Yesus merasa tersentuh karena dia tahu kalau dia akan mati sebentar lagi, kalau dia akan disalibkan sebentar lagi. Tapi ada orang yang datang untuk mengurapinya, memberikan yang terbaik sebelum dia meninggalkan kita semua. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar untuk seperti siapa? Seperti perempuan yang mau memberikan yang terbaik buat dia. Minyak yang dibilang boros ternyata itu menyentuh hati Tuhan Yesus. Adik-adik, ada satu yang Kananda mau kasih tahu. Kita harus belajar seperti perempuan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terbaik ini apa Kananda? Harus uang? Enggak juga loh. Kalau adik-adik gak punya uang, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus apa? Minggu lalu kan Anda cerita tentang memuliakan Tuhan. Caranya apa? Adik-adik tetap sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh belajar, bahkan bisa berbagi kasih buat orang lain. Contohnya yang kayak Kananda tanya, siapa yang pernah ngasih makanan buat teman-temannya padahal lapar? Siapa yang pernah ngasih pinjam mainan padahal cuma satu? Atau siapa yang pernah bantuin mamahnya padahal di situ ada abangnya lagi duduk-duduk tapi dia mau bantuin. Nah itu buktinya yang Tuhan Yesus tunggu, yang Tuhan Yesus mau adik-adik lakukan, yaitu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Anda juga mau ngajarin lagi, kalau kita itu gak boleh hitung-hitungan dalam memberi buat Tuhan. Hitung-hitungannya gimana Kananda? Kita dikasih uang persembahan 10.000, terus dikasih uang jajan 5.000. Kalau dikasih kantong persembahannya yang 5.000 apa yang 10.000? 10.000 ya. Nah kalau kita jahat kita hitung-hitungan, Tuhan kan gak tahu, masukin ya 5.000 aja deh, 10.000-nya bisa jajan mie, jajan cilok, jajan es, jajan banyak hal. Padahal Tuhan Yesus tahu dia mau diberikan yang terbaik dari adik-adik.
Terus inti yang terakhir kan ada mau bilang, jangan pernah rasa miskin untuk berbuat baik. Adik-adik, jangan pernah merasa miskin dalam berbuat baik. Kita harus berbuat baik itu dalam kita menyatakan kalau kita ini kaya. Kayanya apa? Kaya dalam berbuat baik. Perbanyaklah berbuat baik bagi sesama, bagi lingkungan sekitar, bagi papa mama, bagi abang kakak adik semuanya. Terlebih lagi, perbanyaklah buat baik untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus, oke? Dan percaya kalau adik-adik sekolah minggu di sini, apalagi sekolah minggu HKI Tangerang, itu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai pada pagi hari ini. Tapi Tuhan Yesus tetap ada di rumah adik-adik. Tuhan Yesus tetap ada di hati adik-adik. Jadi adik-adik gak akan pernah sendirian. Ya, kita sama-sama tutup dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah pimpin kami dalam belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti perempuan yang mencurahkan minyak mahal ke atas kepala Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kami masih kecil, masih sekolah, belum punya apa-apa, tapi kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu dengan sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya Tuhan bagi sesama kami, sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang mama papa kami perintahkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari ke hari untuk rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran pada perintahnya Tuhan. Sehingga akhirnya kami disebut menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami juga berdoa buat sekitar kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan pelihara papa, mama, kakak, abang, adik kami semuanya. Tuhan tolong jauhkan dari virus corona. Tuhan tolong berikan kesehatan. Sehingga akhirnya kami bisa berkumpul, bertemu dalam kasih dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga sekolah kami. Walaupun kami juga harus belajar di rumah, ajar kami tetap sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat sekolah kami dengan belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita dengar firman-Nya kan tentang memberi yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mau meresponi firman kita mau nyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya.
dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, memberkati segala puji-pujian yang kami berikan kepadamu, memberkati juga segala apapun yang kami dengar pada minggu hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Kau yang jagai kami selalu ya Tuhan, baik itu di rumah, baik itu dalam melakukan aktivitas dimanapun kami berada ya Bapa, agar minggu depan dapat berkumpul bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman-Mu lagi, untuk juga bersama-sama beribadah bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu sekarang kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap ada di rumah kami. Tuhan Yesus, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu Selamat depan. hari Minggu.